Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Dr. Desi Putri Handayani selaku dosen pengampu mata kuliah Biologi Tumbuhan Akuatik serta teman-teman semua. Pada bagian ini kami akan mempresentasikan mengenai Phaeophyceae atau alga coklat. Seperti sebelumnya, materi ini akan mencakup taksonomi, ciri-ciri, morfologi, habitat, sistem reproduksi, contoh spesies hingga manfaat Phaeophyceae hingga dampak pada ekosistem dan kehidupan manusia. Nah, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Puan Danti, Zafira, Karisa, Mila, dan Najwa. Baik, mari kita simak bersama-sama pemaparan mengenai Phaeophyceae. Baik, saya akan menjelaskan pengertian Phaeophyceae secara umum. Phaeophyceae atau alga coklat adalah kelompok alga besar yang hidup di laut dan memiliki peran penting dalam ekosistem laut. Mereka berfungsi sebagai penyedia habitat, tempat berlindung, dan juga sebagai produsen utama dalam rantai makanan laut. Selain itu, alga coklat juga membantu menjaga keseimbangan lingkungan dengan memproduksi zat metabolik yang melindungi mereka dari perubahan kondisi sekitar. Kemudian, untuk klasifikasinya, Phaeophyceae termasuk dalam Kingdom Chromista, divisi Ocropita, kelas Phaeophyceae, Orcholaminariales, familinya Laminariaceae, dan genus Laminaria. Contohnya adalah Laminaria digitata, yaitu rumput laut coklat besar yang biasanya digunakan sebagai bahan alginat. Selanjutnya, ciri-ciri umum. Ciri-ciri umum alga ini memiliki sel eukariotik dan bersifat multiseluler. Talusnya berbentuk lembaran yang menyerupai tumbuhan dengan bagian seperti akar, batang, dan daun. Warna coklatnya berasal dari pigmen fucosatin yang menutupi warna hijau klorofil. Selain itu, beberapa spesies mempunyai gelembung udara untuk membantu mengapung di permukaan laut. Ukurannya juga bervariasi dari yang kecil sampai yang besar seperti lumpur laut. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai morfologi Phaeophyceae. Yang pertama, talus multiseluler besar, beberapa bisa mencapai ukuran hingga meter. Yang kedua, dinding sel tersusun dari selulosa dan asmalginat. Yang ketiga, tubuh memiliki diferensi yaitu holdfast, stip, dan blade. Yang terakhir, beberapa memiliki gelembung udara untuk mengapung. Struktur sel Phaeophyceae yang pertama adalah pigmen yang dimiliki yaitu klorofil A, C, dan pigmen fucosantin. Yang kedua, cadangan makanan berupa laminarin dan mannitol. Yang ketiga, dinding sel mengandung alginat. Dan yang terakhir, inti selnya bersifat eukariotik dengan plastida kompleks. Selanjutnya, saya akan menjelaskan contoh genus Phaeophyceae. Yang pertama ada Sargassum, yaitu alga laut dengan struktur yang kompleks. Yang kedua ada Fucus. Fucus merupakan alga coklat dengan konsep pergiliran keturunan. Yang ketiga ada Laminaria, dikenal sebagai klep yang berukuran besar. Dan yang terakhir ada Macrocystis, salah satu alga terbesar di dunia. Phaeophyceae biasa hidup di habitat intertidal maupun subtidal, tergantung spesiesnya. Dominan di subtidal, tapi beberapa misalnya Fucus di Siccus hidup di intertidal yang terpapar kondisi stres, seperti perubahan suhu, cahaya, dan salinitas. Kebanyakan Phaeophyceae ini hidup di laut, sangat jarang yang hidup di perairan tawar. Heribaudiella fluviatilis adalah satu-satunya spesies Phaeophyceae yang hidup di air tawar. Lalu, Phaeophyceae bereproduksi secara seksual dan aseksual. Pada reproduksi seksual terdapat 3. Yang pertama, pembelahan sel atau pembelahan biner. Lalu yang kedua ada fragmentasi. Yang ketiga, pembentukan zoospora. Reproduksi aseksual terdapat isogami, anisogami, dan oogami. Isogami adalah peleburan dua gamet ukuran sama. Anisogami adalah peleburan dua gamet ukuran berbeda. Oogami adalah peleburan gamet betina besar dengan gamet jantan kecil. Lalu, contoh spesies dari Phaeophyceae terdapat 3. Yang pertama adalah Turbinaria decurrens, yang memiliki ciri batang silindris, tegak, kasar, dan terdapat bekas-bekas percabangan. Ia memiliki holdfast berupa cakram kecil dengan perakaran radial dan percabangan berputar sekeliling batang utama. Ia memiliki bentuk daun yang menyerupai kerucut segitiga. Ia memiliki gelembung udara vesicle berbentuk piramid, reseptakel bergerombol membentuk rhizomus. Turbinaria decurrens ini memiliki habitat di daerah rataan terumbu bagian luar atau di tempat yang terkena ombak secara langsung. Lalu, manfaat dari Turbinaria decurrens ini adalah sebagai sumber alginat, antihipertensi, anti kanker, anti-obesitas, dan anti-kolesterol. Sebagai sumber fukoidan, antikoagulan, antivirus, antioksidan, dan sumber iodin seperti antiseptik, mencegah penyakit gondok. Padina australis yang memiliki ciri talus berbentuk kipas dengan lembaran tipis bersegmen, tingginya sekitar 5-8 cm dengan lebar sekitar 3 cm. Ia tersusun atas beberapa cuping berbentuk kipas bernama Flabellata lobes yang memiliki garis lengkung ganda bernama concentric hairlines yang memiliki permukaan daun yang mengalami pengapuran. Padina australis ini memiliki holdfast kecil sebagai alat untuk melekat. Ia tumbuh di substrat berpasir dan karang mati, serta ditemukan di daerah pasang surut.
Manfaat dari Padina australis ini adalah antioksidan yang terdiri dari flavonoid, fenol, dan karotenoid, serta sebagai antibakteri yang isinya terdapat dari alkaloid, fenol, tanin, steroid, dan saponin, serta sebagai alginat, pengental, dan gel. Lalu bahan baku pembuatan tabir surya yang mengandung flavonoid, fenol, hidroquinone, tanin, saponin, dan triterpenoid. Baik, contoh spesies yang ketiga yaitu Dictyota sp. Dictyota sp memiliki talus yang berbentuk tegak dan pipih dengan permukaan yang berlendir. Kemudian bentuk tubuhnya menyerupai pita yang bercabang dua atau disebut dengan dikotom. Dan kadang juga bercabang seperti garpuh dengan ujung yang meruncing. Ciri ini membuat Dictyota sp ini tampak seperti membentuk rumpun yang cukup lebat. Kemudian spesies ini memiliki panjang tubuh yang bisa mencapai sekitar 5 cm dan biasanya menempel di daerah rataan terumbu. Kemudian spesies ini melekat pada substrat menggunakan bagian khusus yang disebut rizoid yang bentuknya seperti cakram. Nah, selain bentuknya yang menarik, Dictyota sp ini juga punya banyak manfaat. Ya, berperan sebagai biofilter, yaitu spesies ini mampu menyerap fosfat dari air limbah sehingga membantu menjaga kualitas lingkungan perairan. Selain itu juga, Dictyota sp ini memiliki aktivitas antioksidan, antimikroba, dan antiinflamasi yang berarti memiliki potensi yang dapat dimanfaatkan dalam bidang kesehatan. Menariknya lagi, Dictyota sp ini juga memiliki kemampuan sebagai antibiofilm bakteri yang dapat menghambat pembentukan biofilm oleh bakteri melalui aktivitas enzim alginat liase. Sehingga spesies ini tidak hanya penting secara ekologis, tapi juga bernilai tinggi secara bioteknologi. Manfaat dari Phaeospiciae yang pertama sebagai bahan pangan, banyak jenis yang dikonsumsi secara langsung, contohnya laminaria, kombu di Jepang sebagai bahan sup, ramen, dan sushi. Kemudian Udaria pinnatifida atau wakame sebagai sup, miso, dan salad. Ada juga Sagarsum sebagai bahan sayur laut di beberapa negara Asia. Selanjutnya, alginat atau ekstrak utama Phaeospiciae banyak digunakan sebagai pengental dalam makanan seperti es krim, saus, dan jelly, dan juga bisa digunakan dalam bahan tekstil dan cat sebagai bahan pengikat. Yang kedua, sebagai bahan obat-obatan, Phaeospiciae mengandung senyawa fenolik dan karotenoid atau fukosantin sebagai antioksidan dan antidiabetes. Kemudian fukoidan atau polisakarida sulfat pada alga coklat sebagai anti kanker, antivirus, antiinflamasi, dan imunomodulator. Kemudian alginat digunakan dalam farmasi sebagai bahan pengental, penstabil, dan pembawa obat atau drug delivery. Yang ketiga, sebagai bahan kosmetik, alginat dan fukoidan dipakai dalam krim, lotion, masker, sehingga sebagai pelembab, anti-aging, dan antioksidan. Kemudian ekstrak sagarsum dan fukus bisa digunakan untuk perawatan kulit dan rambut. Kemudian bahan tekstil dan cat sebagai pengikat. Kemudian yang keempat, sebagai bahan industri bioteknologi, digunakan dalam media kultur mikroba. Dalam bioenergi sebagai biomas alga coklat dapat diolah menjadi bioetanol dan biogas. Dalam pertanian, ekstrak sagarsum digunakan sebagai pupuk cair dan biostimulan tanaman. Selanjutnya ada dampak dari Phaeospiciae. Phaeospiciae berperan positif sebagai produsen primer di laut sehingga menjadi habitat penting misalnya hutan kelp atau kelp forest bagi ikan, invertebrata, dan mamalia laut. Phaeospiciae dapat mengganggu ekosistem bila terjadi populasinya berlebihan atau terjadi pemusnahan massal akibat dari perubahan dari lingkungan sekitar. Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai Phaeospiciae atau alga coklat. Phaeospiciae ini merupakan makroalga laut yang sangat penting, berperan sebagai elemen struktural utama dan juga produsen primer dalam ekosistem laut, sehingga memiliki fungsi ekologis yang besar. Habitat utamanya berada di zona intertidal hingga subtidal dan beberapa contohnya adalah Laminaria digitata, Sargassum, Fucus, serta Macrokistis. Ciri khas utama dari alga coklat ini bersifat multiseluler, memiliki pigmen klorofil A dan C, kemudian fukosantin yang memberikan warna coklat keemasannya. Cadangan makanannya berupa laminarin dan manitol, sedangkan dinding selnya mengandung alginat. Secara morfologi, talusnya besar dan telah terdiferensiasi menjadi 3 bagian, yaitu holdfast, stipe, dan blade. Beberapa jenis juga memiliki gelembung udara yang dapat berfungsi sebagai pelampung agar tetap tegak di air. Kemudian dari segi manfaatnya sendiri, alga coklat ini sangat luas penggunaannya, mulai dari bahan pangan seperti kombu dan wakame, bahan industri seperti alginat dan tekstil, hingga bidang farmasi, kosmetik, bioenergi, dan pertanian sebagai pupuk maupun biostimulan. Namun di sisi lain, pertumbuhan yang terlalu cepat atau pemusnahannya massal dapat mengganggu keseimbangan ekosistem laut. Jadi pengelolaan dan pemanfaatannya yang berkelanjutan menjadi hal yang sangat penting. Berikut merupakan referensi yang kami gunakan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 9. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.